Kalau hari itu saya memilih untuk menyerah, maka hari ini mungkin saya tidak akan pernah mengenal dunia berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya, saya bercerita tentang nasihat paman saya yang terus terngiang di dalam pikiran saya. Beliau mengatakan bahwa kalau ingin memiliki penghasilan yang terus mengalir, jangan hanya mengandalkan pekerjaan harian, tetapi tanamlah sesuatu yang bisa terus tumbuh. Nasihat itu membuat saya mulai berpikir, namun saya sadar, saya belum memiliki kebun sendiri. Kalau saya terus menunggu punya kebun sendiri, mungkin saya tidak akan pernah benar-benar memulai. Akhirnya, saya memberanikan diri bertanya kepada orang tua saya, bagaimana ya kalau saya ingin mulai belajar berkebun? Orang tua saya kemudian memberikan satu saran. Beliau berkata, kalau memang kamu mau belajar berkebun, cobalah berkebun di belakang rumah kakakmu. Di sana masih ada lahan yang belum ditanami sesuatu. Mendengar saran itu, saya langsung pergi melihat lokasi yang dimaksud sama ibu saya. Memang lahannya tidak terlalu luas. Akan tetapi, bagi saya, lahan itu sudah cukup untuk menjadi tempat belajar. Hanya saja, lahan tersebut bukan milik keluarga saya. Karena itulah saya memberanikan diri menemui pemilik kebun itu untuk meminta izin. Dan alhamdulillahnya, beliau mengizinkan saya menggunakan sebagian lahannya untuk belajar menanam pohon pisang. Setelah mendapatkan izin, saya mulai memperhatikan kondisi lahannya. Ternyata lahannya itu Masya Allah masih dipenuhi semak belukar, dipenuhi rumput liar, tumbuh hampir di setiap sudut lahan tersebut. Selain rumput liar yang tadi kita sebutkan, ada juga banyak pohon yang di kampung kami biasa disebut pohon ranmi. Tanaman liar yang tumbuh sangat rapat dan harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum menanam pohon pisang. Saat itulah saya sadar, sebelum menanam satu batang pisang pun saya harus membersihkan lahan itu terlebih dahulu. Selama kurang lebih 3 hari saya membersihkan sedikit demi sedikit. Saya menebas rumputnya, mengarit setiap rumput liarnya, saya memotong pohon-pohon ranmi tersebut, saya mengumpulkan semua semak yang sudah dibersihkan, lalu saya bakar. Sampai akhirnya lahan itu benar-benar siap untuk ditanami pohon pisang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai menanam pohon pisang untuk pertama kalinya. Jumlahnya memang belum banyak, hanya sekitar 16 batang saja. Mungkin bagi sebagian orang jumlah itu terlihat sangat sedikit, tetapi bagi saya pribadi 16 batang itu adalah awal dari sebuah mimpi. Setiap pagi dan setiap sore saya selalu menyempatkan diri datang melihat tanaman-tanaman tersebut. Setiap pagi dan sore saya menyiram pohon pisang saya itu. Saya membersihkan rumput yang mulai tumbuh, saya memperhatikan setiap perkembangan daun-daunnya. Walaupun belum menghasilkan apa-apa, ada yang menguning, Insya Allah. Karena untuk pertama kalinya, saya benar-benar berani memulai. Namun beberapa hari kemudian, saya menceritakan pengalaman ini kepada salah seorang teman saya. Ya, adik kelas saya yang usianya lebih muda daripada saya, yang sudah terlebih dahulu menekuni bisnis. Setelah saya ceritakan ke teman saya itu, teman saya malah tersenyum. Di balik senyumnya itu tersimpan satu nasihat, tersimpan satu pemikiran yang bisa mengubah pemikiran saya ke depannya. Masya Allah. Saya Abdullah dari Pembidik Hati mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti langkah-langkah perjuangan saya di Pulau Kapopesang Bali ini. Kalau teman-teman merasa bahwa perjuangan saya ini banyak manfaatnya dan juga sangat menginspirasi bagi orang lain, maka jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar orang lain bisa mengambil pelajaran juga. Dan insya Allah kisah selanjutnya akan saya ceritakan di episode berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.